Halo Smika Lovers, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk, bikin pinter. Nah, Smika Lovers, kali ini saya kedatangan tamu spesial, ya, kedatangan tamu yang tidak main-main. Sudah kita jadwalkan beberapa bulan, tetapi baru bisa datang di studio podcast kita, yaitu Bapak Catur Budi Utomo. Iya, terima kasih Pak Catur. Iya. Gimana kabarnya Pak Catur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus sehat Iya. dan harus semangat. Nah, pelayanan masih tetap berjalan. pelayanan tetap berjalan untuk menunjang aktivitas dan melayani sesama. Maka kita perlu sehat dan bahagia, Pak Catur. Wajib. Iya. Oke. Smika Lovers, dimanapun berada, saya memberikan informasi jika yang belum subscribe di kanal YouTube SMK Bukart ini bisa subscribe, bisa like dan komen positif. Termasuk juga memberikan tema serta saran podcast berikutnya. Nah, terkait dengan ini kita akan bersama-sama mengulik, menggali, mencari informasi terkait dengan komunitas PKSS, ya, Paguyuban Kepala Sekolah Swasta SMK Sekota Semarang. Apa itu, lalu bagaimana harapan-harapannya serta kendala, karena SMK swasta di Semarang itu berpijak dari data yang ada berjumlah 70 SMK swasta dan jumlah siswanya 19.063 siswa. Nah, kita akan bersama-sama dengan Pak Catur. Ya. Dan saya kebetulan dengan beliau ini saya panggilnya Dan, ya. Sudah sangat akrab sekali mulai dari pelaksanaan AUN, ya, UNBK. Ujian Nasional Berbasis Komputer, ya, sampai dengan sekarang ini asesmen nasional. berbasis komputer. Kalau kita flashback memori itu tahun 2017-2016, ya, Betul. di mana SMK Kota Semarang mulai menggerakkan ujian nasional berbasis komputer secara online. Betul. Pada waktu itu saya masih ingat 5 sekolah, ya. Betul. 5 sekolah di tahun yang pertama. Banyak sekali kendala, banyak sekali super duper, dan itu memang harus struggle, ya. Lalu di tahun kedua mulai ada, ya. Betul. Bisa diceritakan nih Pak Catur dulu sebetulnya tuh bagaimana tuh Pak kok sampai nyemplung di dunia pendidikan? Air mengalir. Air mengalir, Tidak ya. tahu, ya. Cita-cita pun tidak tahu. Tahu-tahu tuntutan apa ya? Tuntutan ini ya. Keadaan. Sehingga kami harus masuk di dalam, ya ibaratnya kalau sudah nyemplung ya sekalian, basah sekalian. Ya alhamdulillah, dengan proses semua berjalan dengan lancar. Yang penting pola pikir kita mindset kita harus dirubah. Dan itu juga dari keluarga juga mendukung Pak Catur. Oh, itu sangat mendukung. Responnya awal mulanya Sangat mendukung. Kerja apapun bagi keluarga sangat mendukung. Yang penting halal. Begitu. Oke, nah saat ini kan Pak Catur juga membawahi atau menjadi dipercaya, ya, bahasa saya itu kan dipercaya di sebuah SMK LPI, ya, Smika Lovers. Jadi beliau ini kepala SMK LPI di daerah Samangan. Nah, itu apa saja Pak yang ada di sana Pak Catur? Maksudnya apa? Jurusan kompetensinya? Kompetensi ahlinya ada 2. Rekayasa perangkat lunak dan akuntansi keuangan lembaga. Ya. Awalnya dulu hanya 1, ya. Awalnya dulu malah 2. Oh, 2. Dulu penjualan dengan akuntansi. Oh. Terus kita nambah 1 kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak. Kebetulan yang penjualan peminatnya sangat minim, akhirnya kita tutup. Masih kita bertahan yang akuntansi waktu itu. Terus tahun 2009 pembukaan baru untuk rekayasa perangkat lunak. Sehingga tetap menjadi 2 lagi. Ya alhamdulillah semakin lama semakin berkembang. Dari saya masuk tahun 2010, 90 anak atau 90 siswa, sekarang ya sudah mencapai 221. Oke. Nah, itu gebrakannya yang dilakukan oleh Pak Catur itu apa saja sih Pak sebenarnya untuk menaikkan apa namanya jumlah siswa, ya, dari 90 di 2010 ya. Lalu di sekarang di 2024 menjadi 200 berapa tadi? 221. Ya. Apa sih Pak yang kamu lakukan tuh apa tuh Pak Catur? Ya,
Sebetulnya dari awal, dari saya dulu bekerja, saya masuk di dunia pendidikan tahun 2003 2003. di SMK di daerah Semarang Barat, swasta masih sama. Ya, di situ saya melihat, membaca dan memahami. Ya, anak itu perlu pendampingan apa sih? Anak itu perlu pengarahan seperti apa sih? Disitulah awal-awal saya merekam jejak-jejak kondisi atau karakter anak-anak. Nah, kebetulan tahun 2010 saya diminta pindah atau diminta untuk bergabung di SMK LPI. Terus saya diberi kepercayaan di tahun 2014 sebagai PLT kepala sekolah, 2015 diminta untuk menjadi kepala sekolah secara definitif. Nah, di situ saya sudah mempunyai gambaran-gambaran ya, treatment bagaimana agar sisi yang perlu kita bidik adalah bukan siswa sebenarnya, kepercayaan orang tua lewat prosesnya kepada siswa. Mohon maaf, tempat kami itu gedungnya dulu sederhana sekali. Ya, mungkin kusennya itu sudah kena rayap semua, kropos semuanya. Orang kalau masuk pasti akan kembali lagi. Treatment yang kita pakai adalah memberikan satu kepercayaan kepada anak untuk belajar di situ, satu. Karena itu niat. Yang kedua, gunakan kemampuan untuk menertibkan anak walaupun hal yang paling kecil. Contoh, misal baju. Baju anak biasa dikeluarkan itu. Tapi oleh saya baju masuk rapi. Masuk SMK LP rapi. Ya. Mereka akan terpantau terus selama kita selaku leadership memberikan contoh. Setiap jam 6 saya sudah ada di gerbang untuk memberikan pendampingan agar anak-anak satu tertib, dua rapi. Itu kunci awal. Kalau sudah rapi, masyarakat pasti akan percaya SMK ternyata rapi, ternyata tertib. Ditambah lagi orang tua nganter ke sekolah sudah ada gurunya. Artinya keamanan, kenyamanan terjaga. Disitulah letak pemberian kepercayaan kepada masyarakat. Nah, itu terus berulang-ulang. Rasa bosan itu pasti ada, pasti manusiawi, wajar. Tapi ya alhamdulillah, hiburan saya satu-satunya adalah anak. Saya anggap hiburan itu. Jadi bekerja itu tanpa ada beban. Saya anggap tidak bekerja. Sana senang ya? Iya, anggap saya berangkat itu untuk hiburan. Refreshing. Iya, ketemu anak-anak. Walaupun pada dasarnya awalnya itu tantangan ada. Anak diminta suruh masukkan baju itu, wah ada yang ngajak berantem, ada. Anak yang terlambat kita tertibkan, beri edukasi. Saya yakin di rumah anak-anak tidak pernah bersih-bersih. Ya, kasih edukasi, ayo bersih-bersih. Itu pun tidak serta-merta saya hanya menyuruh, saya juga ikut melaksanakan. Ya. Ini caranya seperti ini, cara membersihkannya. Dari hal yang sederhana ya Pak Catur. Iya, sampai sekarang itu anak-anak kalau mau bersih-bersih itu, sampah yang berserakan ke tangan itu tidak pakai sapu, langsung dijemur pakai tangan. Kebiasaan anak tidak jijik melihat hal yang kotor. Nah, itu salah satunya. Oke. Sampai sekarang ini ya akhirnya. Alhamdulillah. Nah, apakah itu juga nanti terkait berrelasi dengan saat ini Pak Catur dipercaya juga ya sebagai ketua PKSS ya. PKSS Pak. Ya. Ketua atau koordinator ya bahasanya? Ketua. Oh ketua. Oke. Ya, ya saya memang diminta ya. Ini sebetulnya itu diminta teman-teman. Sebetulnya saya tidak minta dan saya tidak mencalonkan, tapi ini permintaan teman-teman. Maka saya iyani karena saya sudah terbiasa melayani teman-teman. Apalagi di tempat kami. Mereka mengatakan adalah markas komando. Ya, betul sekali. Bagi Smika Lover yang baru tahu ya, baru mengenal beliau Pak Catur itu di SMK LP itu seperti semacam kayak mako ya. Bahasanya kalau kita di grup NBK, di grup NBK ini ya. Mau kemana? Mau ke mako gitu. Terbaiki ke mako gitu. Ya, itu istilah yang sangat familiar dan saya yakin kena banget ya, kena banget dengan mudah diingat ya. oleh audiens gitu ya, oleh teman-teman. Ya di situ memang saya diminta, tapi sebelumnya kita itu sudah dimintai teman-teman untuk membantu, termasuk waktu pertama kali saya membantu teman-teman
untuk terkait SPJ atau pelaporan atau administrasi tentang beasiswa. Awal mula itu, kenapa saya sering membantu teman-teman, ya sampai dekat dengan teman-teman SMK itu. Yang kedua, dapoding. Waktu itu sebagai perator. Nah, itu awal-awal kita berkolaborasi, saling membantu sehingga menjadi organisasi Forum Komunikasi Operator SMK Kota Semarang, FKO gitu kan. Terus karena berkembang semua menggunakan teknologi, kurikulum pun disodori oleh suatu sistem. Ya di sistem kan PDK Jateng, ukur PDK Jateng. Lah di sini pula saya sebagai orang yang merasa peduli lah. Siapa lagi yang mau peduli? Siapa lagi yang membantu? Kalau bukan kita. Akhirnya saya masuk di situ. Saya tidak pernah dapat pelatihan, tapi saya otodidak belajar. Dan disitulah saya membantu teman-teman. Karena saya yakin teman-teman butuh bantuan pendampingan. Apalagi kurikulum di swasta itu identik dengan pergantian yang sangat cepat. Sehingga mereka baru semua ilmu sangat minim. Nah, yang masih bertahan adalah saya. Bertahan bukan Mbak kabur tapi yang mau bertahan untuk melayani teman-teman. Akhirnya kita layani. Demikian pula dengan operator dapoding. Pergantian operator ini sangat-sangat cepat. Dan saya siap sikap untuk melayani, membantu mereka semuanya. Ya, dari yang disampaikan Pak Catur itu sebetulnya sekolah swasta di Kota Semarang ya terutama itu perkembangannya seperti apa Pak Catur? Melihat panjenengan dari mulai awal tadi di tahun 2003 ya, 2003 lalu kemudian dari 2010 kemudian masuk ke 2015 sebagai kepala definitif sampai sekarang di PKS ini seperti apa tuh Pak? Gambarannya, situasinya sekarang ini seperti apa terkait dengan SMK swasta terutama? Ini perkembangan yang mana dulu? Perkembangan jumlah siswa, kualitas atau kita mulai dari yang jumlah SMK-nya dulu ya. Jumlah kuantitas SMK-nya dulu berapa? Kalau SMK-nya itu naik turun, ada yang tutup, ada yang buka. Ada yang lama, ada yang baru. Seperti itu terus bergulir terus. Jumlah spesifik saya kurang tahu persis yang dulu, tapi kalau sekarang jelas 70 SMK swasta. Itu pun menyusut dari dulu waktu itu kurang lebih 8 tahun yang lalu sekitar 75 SMK swasta. Menurun karena peminatan yang kurang atau penataan manajemen yang kurang maksimal. Penataan manajemen bukan kepala sekolah dari yayasan. Ya, dan itu pun akhirnya juga berimbas kepada strategi SMK swasta ya Pak. Itu betul. Sebetulnya terkait dengan strategi itu mendapatkan siswa. Kalau menurut saya pribadi itu masing-masing sekolah itu punya ciri khas. Ciri khas itu bermacam-macam. Ada ciri khas sarana prasarana, gedung, alat, terus ciri khas kompetensi kalian, ciri khas geografis, macam-macam lah. Nah, ciri khas itu sebisa mungkin kalau ingin berkembang, kita pertahankan dan kita kembangkan. Berarti masing-masing sekolah swasta itu boleh mengembangkan ciri khasnya masing-masing. Terserah apapun itu ya. Iya. Kalaupun sampai misalkan ditanya nih, saya tuh nggak punya ciri khas ya Pak Catur. Saya tuh bingung nih misalkan ada sebuah sekolah misalkan seperti itu ya. Karena ibaratnya kembang kempis misalkan, tapi di SMK di Kota Semarang nggak ada itu. Kan seperti itu bisa ya Pak Catur? Bisa. Contohnya saya. Waktu saya masuk, waktu saya jadi kepala sekolah, yang saya andalkan itu apa? Gedung segitu jeleknya, katakanlah seperti itu. Orang mengatakan seperti kandang ayam gitu kan. Itu real itu. Bilang gitu Pak? Iya, real itu. Real. Tapi saya bisa menampilkan ciri khas SMK LPI yang tadi saya sampaikan. Saya sebagai leadership, sebagai contoh masyarakat lingkungan SMK LPI, guru dan siswa katakanlah tiap pagi harus berkorban untuk datang lebih awal. Satu, memberikan contoh itu dulu. Kedua, memfilter anak-anak tatkala anak-anak masuk. Biar rapi, rajin, tertib, tidak ada yang terlambat. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang tua saat orang tua mengantar. Rata-rata di tempat kami itu jangkauan bis kota
atau angkutan tidak ada. Maka orang tua harus mengantar atau bahkan bawa motor sendiri. Nah disitulah saya membidik ke orang tua, memberikan rasa aman dan nyaman. Dan alhamdulillah grafik kami naik terus walaupun hanya apa ya, tidak signifikan itu. Tapi kalau dihitung dengan cara grafik orang pasti itu salah satu treatment. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita masih punya akal, masih punya fisik yang bisa kita andalkan. Dan itu real saya lakukan. Dengan gedung yang minim, kami pernah sampai tembus mendapatkan 80 siswa. Mungkin bagi tempat sekolah lain itu masih kecil, tapi bagi kami itu luar biasa dengan kondisi yang apa adanya. Seiring waktu berjalan, oleh yayasan kita membuat kesepakatan, tidak sepakatan ya, ada perjanjian bahwa tugas saya dalam mencari siswa, tugas yayasan adalah membangun gedung, dibangunkan gedung jadi kena pandemi luar biasa. Kena pandemi pun kami masih bisa bertahan. Banyak hal-hal yang bisa kita tonjolkan, kita berikan dengan mudah ciri khas. Dan itu pun memang jadi hal yang struktural ya Pak ya. Iya. Karena kan terkait tadi Pak Catur mengatakan leadershipnya harus memberikan contoh, otomatis secara strukturalnya akan ikut. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sudah mendapatkan siswa banyak, tetapi leadershipnya tidak berikan contoh. Hal yang terkecil berangkat aja, ya. Karena keberangkatan seseorang guru ataupun kepala sekolah secara tidak langsung mendapatkan nilai dari masyarakat. Coba bayangkan, antar anak sampai di sekolah tidak ada gurunya. Belum ada data ya. 6:30 tidak ada. Apakah orang tua pasti akan mengantar jam-jam segitu? Nonsen. Masih agak siang, mau ada gurunya. Agak siang lagi nggak ada gurunya. Itu kan, itu sangat riskan. Maka hal-hal itu kita hindari. Itu gampang, mudah. Guru pun akan mengikuti kita, walaupun tantangan itu ada. Yakin. Ya, betul sekali ya. Jam 6 tidak main-main ya Pak Catur. Betul. Dan itu memang karena saya ngikuti masyarakat itu ada, karena orang tua ada yang bekerja masuk jam 7. Ya, maka anak itu harus berangkat awal. Lebih awal. Makanya kita sikapi. Saya memang tidak menuntut guru-guru harus berangkat jam 6. Tidak. Setidaknya berikan contoh pada anak-anak, panjenengan jangan sampai terlambat. Kita tidak usah negur, kita ada di depan aja. Mereka sudah suka. Sudah kemekalan gitu ya. Iya. Mohon maaf Pak Catur, saya terlambat. Mohon maaf Pak Catur. Kalau ada yang terlambat saya sampaikan. Selamat siang Bu. Ada kelas jam pertama, sudah ditunggu anak-anak itu. Tidak malu dilihat anak-anak itu. Ya, oke. Lalu karena artinya kan ada sisi yang perlu kita berikan teladan. Nah, terkait hal itu dari SMK swasta sendiri ya, kita beralih ke Melipir ya ini ya. Ke SMK swastanya apakah juga berdampak ya Pak Catur? Menurut audiens ya, menurut teman-teman yang memilih Pak Catur untuk dipercaya sebagai ketua PKSS, apakah mereka juga mendapatkan impact-nya dengan kehadiran Pak Catur ya? Nah, kalau menilai secara pribadi saya tidak bisa. Yang bisa menilai evaluasi diri lah misalkan. Cuman saya prinsipnya satu, dari awal saya senang mendapatkan teman banyak dengan cara sering membantu apa yang saya miliki. Karena dengan membantu bukan berarti saya meninggalkan kewajiban saya. Justru saya dengan membantu saya dapat ilmu, dapat pengalaman, bisa saya terapkan di sekolah. Dan pola itu saya jalankan sampai dengan sekarang. Walaupun saya mungkin dikatakan seorang pejabat, katakanlah ya, saya tidak mau dikatakan pejabat, saya itu pelayan. Saya akan melayani siapapun yang membutuhkan saya. Sampai detik ini tadi itu saya datang ke SMP Keselamatan untuk membantu pendampingan asesmen nasional berbasis komputer. Awalnya guru saya, karena guru saya hari ini jamnya penuh. Saya minta, Pak, jangan tetap di sini mengajar, jangan meninggalkan kelas. Saya dengan staf akan datang ke sana mendampingi. Senang kepala sekolah, langsung kepala sekolahnya yang datang gitu. Ini bagian dari pelayanan saya. Bahkan teman-teman berdara bos itu malam kendala. Waktu saya lugas, saya mau ke sana ya saya datang ke sana aja untuk melayani. Ya, dengan pelayanan saya yang totalitas mungkin datang seperti itu. Itu mungkin
menambah apa, semangat teman-teman untuk lebih berkarya. Teman-teman swasta lain. Saya tidak hanya membantu begitu, saya juga mencari link celah bantuan-bantuan untuk membantu teman-teman SMK swasta agar mereka itu mau berkembang. Karena terkait dengan biaya ya Pak? Iya, teman-teman swasta. Apalagi di data saya itu ada 20 SMK sekolah yang notabene di bawah standar, di bawah 60 itu ada 20 SMK. 60 itu apa Pak? 60 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 10 sampai kelas 12. Itu ada 20 SMK. Ada 2 SMK. Itu sangat rentan dengan kondisi seperti itu, nanti sekolah akan mengalami penutupan secara tidak ada siswa. Bahkan harus ada beberapa sekolah tidak dapat siswa. Dari gambaran itu Pak Catur, apa yang dari sisi PKKS itu apa yang mau dilakukan Pak? Saya hanya ingin menyuntik dengan cara memberikan celah bantuan agar bisa mengembangkan sekolah sehingga bisa berpromo. Mohon maaf, katakanlah setiap sekolah SMK swasta contohnya kalau ingin mencari siswa lewat ke SMP melalui presentasi. Ya sih, yang diadakan apa? Hanya sekedar bicara. Jangan. Sekarang zaman teknologi, tampilkan teknologi. Nah, maka itu kita carikan bantuan apa? Alat, rehab, gedung, progresnya bagus, alat, teknologi ya, entah itu laptop, LCD. Di kala nanti presentasi SMP ditonjolkan, ini presentasi seperti ini, ada LCD, ada laptop, langsung presentasi. Nah, desain itu siapapun bisa diminta tolong. Betul ya? Masalah persaingan itu adalah kompetitif. Ya, kembali lagi, semua suara itu punya ciri khas. Tinggal masyarakat memilih mau yang ciri khas seperti apa. Tentunya Pak Catur, kami di sini sebagai memberikan ruang ya Pak Catur ya, memberikan ruang bagi teman-teman SMK swasta di Kota Semarang maupun di kota yang lain jika ingin bergabung menjadi narasumber di tamu podcast kita Smika Talk Bikin Pinter, kami buka lebar-lebar. Silahkan ibu bapak kepala sekolah baik itu SMK maupun SMP yang ingin berkolaborasi dengan kami swasta, SMK swasta, SMP swasta berkolaborasi dengan SMK buat ini, kami akan senang sekali, kami akan terima ibu bapak sekalian. Ini mumpung kebetulan momentumnya pas sekali, gitu ya Pak Catur. Karena memang kita sebagai swasta harus berjalan bareng ya Pak ya. Wajib itu, wajib. Ya, yang penting jangan benar. Ya, itu kompetisi tetap ada, itu akan ya. Masing-masing sekolah punya ciri khas. Itu kata kuncinya. Itu yang bisa menilai adalah orang-orang personal di dalam itu sendiri, ciri khasnya apa, lalu kemudian ditonjolkan, di-highlightskan untuk menjadi nilai lebih. Ya, karena sama-sama sekolah swasta. Nah, lalu Pak Catur terkait dengan SMK swasta yang ada di Semarang, gambaran lulusannya itu seperti apa Pak? Apakah orang tua itu bisa mempercayakan benar bahwasanya anaknya akan disekolahkan di SMK swasta, lalu lulusannya betul-betul diserap oleh dunia kerja atau melanjutkan Pak Catur? Terkait penyerapan itu sebetulnya masih jauh dari harapannya sebetulnya, karena tidak semua lulusan sesuai kompetensinya itu pasti keterserapan ke dunia kerja sesuai dengan kompetensinya itu sendiri. Semua itu akan sama hijau. Ada ya rekan kami itu dari teknik, ya, ternyata dia membidangi ke marketing. Sebetulnya konsep SMK dulu saya juga lulusan SMK, dulu semuanya saya. Prinsipnya begini, lulus SMK harus kerja. Saya itu kalau kuliah malah dimarahin dulu. Sama saya terapkan di SMK kami. Lulus SMK harus kerja. Kalau sudah kerja pasti bisa kuliah. Mohon maaf. Tapi kalau kuliah belum tentu bisa bekerja. Terkait keterserapan, tergantung sekolah membangun komunikasi dengan industri. Industri tidak harus sesuai kompetensi. Industri apapun, kalau kita ada peluang untuk berkarya, bekerja, kenapa tidak? Saya mohon maaf, kalau keterserapan itu harus sesuai dengan kompetensinya, saya tidak akan ada jaminan, saya tidak akan ada anak-anak itu bisa bersama, bisa ditelusuri.
Maka kenapa SMK penyumbang pengangguran tertinggi? Karena data itu, mohon maaf, kalau menurut saya pribadi salah. Karena mereka mendatanya itu bekerja sesuai dengan kompetensinya saat SMK. Tetapi kalau ditelusuri secara real, anak SMK sebelum dikatakan lulus pun mereka sudah bekerja. Bahkan pada waktu kelas 10 Pak Catur, Ada yang sudah bekerja. Iya, mereka bekerja di akhir minggu. Iya, mau kerja apapun, mohon maaf ya, walaupun parkir, itu tidak masalah. Mohon maaf, saya sebelum jadi kepala sekolah, saya sebetulnya jadi satpam. Itu iya, saya jadi satpam. Tahu saya lulusan SMA 1, tarik ke tata usaha. Disitulah saya punya mindset, saya harus kuliah. Itu pengalaman yang sering saya sampaikan pada anak. Dan itu menjadi pemicu ya Pak ya? Ya. Tadi mengatakan bekerja dulu, kamu pasti akan bisa kuliah. Dan mirisnya lagi, mohon maaf, baru saja saya cek tadi pagi, research tadi saya. Di situ saya cek 31% kuliah. Wah, sepertinya saya gagal. Saya mengharapkan bahwa 75% lebih, bahkan 90% anak-anak harus bekerja. Apapun itu ya Pak Catur ya? Syukur bisa 100%. Karena dengan bekerja anak pasti bisa kuliah. Tapi kenyataannya di situ 31% lulusan kami kuliah. Bukan masalah kemampuan anak, baik segi materi maupun skill. Karena peluang dari negara memberikan kesempatan melalui beasiswa yang namanya program Indonesia Pintar Kuliah. Ya, kita apresiasi untuk pemerintah, tapi menurut saya kurang tepat. Dan itu pun menjadi apa ya, note tetap juga diberikan fasilitas loh Pak. Kalau misalkan anak itu ingin melanjutkan ke jenjang yang kuliah misalkan seperti itu, tetap ada pendampingan karena buktinya 31% itu SMKLP ini contoh melanjutkan kuliah. Iya. Saya yakin setelah nanti anak-anak sudah lulus ya, di kemudian hari lulus, saya yakin anak-anak tersebut pastilah akan mengalami kendala saat mencari pekerjaan. Belum tentu mereka selesai kuliah diterima bekerja di perusahaan atau instansi. Tetapi kalau misalnya saya pasti di sektor manapun pasti diterima ya. Karena anak-anak sudah punya skill itu selama 6 bulan mereka dapatkan saat magang. Beda dari lulusan SMA, tidak punya skill sama sekali. Bekerja mereka tidak paham karakter dunia kerja seperti apa yang harus dilakukan tidak tahu. Kemudian anak SMK sudah paham jalan untuk bekerja seperti apa. Komunikasi aja dengan seluruh karyawan stakeholder dari situ pasti sudah paham. Itu yang perbedaannya. Sekali lagi ini pendapat saya pribadi berdasarkan analisa yang saya ada. Ya, artinya ini kan memang menjadi pembagian berbagi pengalaman ya Pak Catur ya teman-teman Smika Lovers terkait dengan mengelola sebuah sekolah mulai dari jalan karirnya yang sangat berliku-liku sampai akhirnya di titik ini gitu ya. Nah, lalu Pak Catur ini yang terakhir Pak Catur kalau boleh tolong disampaikan ke teman-teman SMK maupun SMP ataupun instansi pendidikan swasta Pak Catur. Bagaimana memberikan pandangan kepada mereka Pak Catur? Kata kuncinya untuk diberikan untuk mereka seperti apa Pak Catur? Mumpung ini tempatnya pas. Untuk teman-teman SMK ataupun sekolah swasta itu. Ya. Gali kemampuan yang ada dari diri kita. Satu dari personal. Dua dari sarana yang kita dapatkan. Kita punya. Terus skill yang kita punya yaitu di kompetensi kalian yang kita miliki. Kalau SMK jurusan ya, kalau SMA mungkin punya skill yang lain. Peminatan. SMP juga punya skill yang lain. Kalau itu potensial ada atau dikembangkan. Apalagi di tempat kami, saya ingin mengembangkan potensial itu, ciri khas itu melalui unit produksi. Yang unik apa, yang belum apa. Nah, kembali lagi kalau SDM yang ada, ayo ditingkatkan teman-teman. Mumpung ini pemerintah menggelontorkan bantuan lewat dana BOS. Dana-dana itu bisa kita optimalkan, kembangkan
untuk pengembangan sekolah, ya baik untuk pencarian siswa baru, ya, terus untuk peralatan kalau memang memungkinkan, pengembangan SDM dan seterusnya. Saya yakin loh, saya dari sekolah kecil aja bisa mengembangkan dana bos, walaupun ya kembali lagi memang kalau swasta itu manajemen ego. Manajemen ego yang memang perlu kita kelola. Tetapi nanti kalau sudah berkembang, manajemen itu sudah kita ganti dengan manajemen realnya. Semestinya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan aturan yang kita dapatkan. Kembali lagi, ciri khas yang ada kita kembangkan. Walaupun hanya SDM, walaupun hanya kita saja seorang leadership, hanya kita kembangkan di situ, kita berikan contoh kepada mereka, masyarakat atau warga sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa, pasti nantinya akan berkembang. Saya yakin. Ditambah lagi ada keyakinan itu biasa. Baik, terima kasih Pak Catur, Smika Lovers, dimanapun kalian berada. Kita berada di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe di kanal YouTube SMK Ibu Kartini, yang sudah memberikan like dan komentar yang positif. Saya Bayu Andoro, Smika Talk, bikin pinter, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.